kesempatan kali ini kita akan belajar, tetapi belajarnya saya tidak akan membuat video, kita hanya akan belajar langsung, yaitu dengan cara mengerjakan soal yang ada di PDF. Jadi PDF-nya langsung kita kerjakan saja, tidak usah kita edit ya. Yang pertama di sini kita akan belajar atau bersama-sama mengerjakan soal ya, mungkin bukan belajar, hanya bersama-sama saja mengerjakan soal. Yang pertama yang kemarin sempat muncul itu adalah terkait dengan sinonim, atau sinonim ini artinya atau definisinya adalah persamaan makna. Jadi ada dua kata yang maknanya itu mirip atau maknanya itu sama. Intinya hanya seperti itu, bukan katanya yang sama tetapi maknanya yang sama. Jadi kadang ada dua kata yang mirip tetapi maknanya sangat berbeda jauh. Oke, kita mulai. Yang pertama itu adalah eka mantra. Jadi seperti ini. Sebenarnya kalau kita tidak tahu ya apa makna dari satu kata ini, kita bisa menggunakan analisa, melihatnya secara terpisah. Biasanya kalau kata-kata yang digunakan di sinonim itu kata-kata yang kadang kita tidak tahu, tidak familiar. Nah, di sini kita melihat ada kata eka, lalu ada kata matra ya. Di sini kalau kita OIDM, oke. Nah, di sini kalau kita mau melihat adalah eka. Eka itu kan kita pernah mendengar kata eka itu dalam pidato Bung Karno, yaitu eka sila yang artinya adalah satu sila atau sila yang diubah menjadi satu, yaitu gotong royong dulu seperti itu ya. Jadi eka itu artinya adalah satu atau tunggal. Nah, atau kalau di dalam nama, mungkin teman-teman punya teman namanya Eka siapa gitu, biasanya dia adalah anak yang pertama gitu kan. Nah, di sini yang mendekati kata satu atau pertama itu adalah kata ini, kata tunggal. Hitungan tidak ada hubungannya. Ini juga tidak ada, fisika tidak ada, matematik juga tidak ada. Jadi eka matra itu lebih condong dengan kata tunggal ini. Maka jawabannya itu adalah yang A. Eka matra artinya adalah prinsip tunggal gitu ya. Lalu kedua yaitu perkasa. Perkasa itu kan biasanya adalah laki-laki yang perkasa gitu ya. Biasanya kita menganggapnya adalah laki-laki yang kuat atau laki-laki yang memiliki kekuatan yang kuat besar gitu ya. Jadi perkasa ini lebih condong pada kekuatan. Tidak perkasa artinya tidak memiliki kekuatan. Maka kata kekuatan di sini tidak ada yang cocok ya, gagah tidak, tapi yang mendekati kata kekuatan itu hanya satu, yaitu mana? Yang bertenaga. Jadi perkasa itu sama dengan bertenaga atau kuat atau memiliki energi yang besar. Nah, seperti ini. Siklus ini kan kita sering ya melihat siklus tahunan atau sesuatu hal yang berputar gitu ya. Jadi A ke B ke C lalu ke A, ini kan namanya siklus ya, yang terus berulang setiap tahun atau setiap saat. Biasanya dari sampah kembali ke tanah diserap oleh tanaman jadi daun kering jatuh ke tanah lagi dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini kata yang paling tepat itu bukan, ini tidak mungkin kembali, balik juga tidak, diputar juga tidak, melingkar apalagi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah daur atau siklus atau daur. Kata yang sering muncul adalah daur ulang. Keempat yaitu renovasi. Kita sering mendengar kata renovasi rumah
atau artinya adalah mudah ya, perbaikan. Pemugaran itu bukan, pemunggaran jelas bukan, pelestarian bukan, pemeliharaan bukan. Jadi pemeliharaan dengan perbaikan itu beda. Dipelihara itu hanya dijaga, kalau diperbaiki dari rusak menjadi bagus. Acuan itu kan biasanya dinilai ya, acuan dasar gitu. Acuan kalau pacuan ini, nah ini yang kita sebut tadi ya, kadang acuan dengan pacuan itu kata-katanya mirip, tetapi kalau dilihat maknanya sangat jauh. Acuan dan pacuan sangat jauh sekali. Nah, di sini acuan biasanya ada digunakan sebagai dasar kegiatan. Acuannya apa? Acuannya Undang-Undang Dasar 1945. Misal seperti itu. Jadi acuannya itu lebih kepada kata mana? Pacuan tidak, pemacu bukan. Nah, rujukan ini masuk, peregangan tidak, pedoman ini bisa. Nah, pedoman dengan rujukan ini lebih tepat yang mana? Lebih tepat ke ada rujukan gitu ya. Jadi kita merujuk kemana gitu, bukan pedomannya kemana gitu. Proteksi ini kan kita tahu semua ya, bahwa kita sering mendengar kata ini ketika bilang ada pekerja yang diproteksi dengan BPJS tenaga kerja, sehingga jika ada yang kecelakaan maka pekerja itu akan ditanggung oleh pabrik gitu ya. Jadi di sini proteksi itu artinya adalah pekerja itu dilindungi, bukan perlindungan tapi dilindungi, atau melindungi. Nah, jadi dilindungi oleh BPJS. Lalu ada bagak ya. Bagak itu artinya adalah pemberani. Ini dari kata yang mungkin sering tidak kita temukan. Jadi bagak itu artinya adalah pemberani. Lanjut. Nomor berapa? 8 ke. Oke, 8. Kok 8 sih? Betul deh. Kronik itu artinya apakah rangkaian peristiwa, catatan peristiwa, pilar-pilar, pembuatan data sejarah, atau rangkaian kegiatan. Ada film, nah, kronik itu biasanya digunakan dalam kata film. Film ini disusun oleh kronik kegiatan menjelang kemerdekaan. Nah, jadi kronik ini lebih tepat kepada rangkaian kegiatan. Seperti itu. Insomnia sering ya teman-teman mendengar ini ya, ini tidak bisa tidur. Asumsi itu seperti opini, yaitu apa? Opini, asumsi gitu kan, anggapan gitu ya, atau pendapat saja, bukan rekaan, beda. Lalu mengecoh ini artinya menipu gitu kan, atau apa, mengaduk bukan, berbuat curang bukan, memotong jujur bukan, mengakali ya. Jadi mengakali bukan curang. Jadi kayak orang bermain bola, bolanya digiring lalu melewati orang, dikatakan mengecoh lawan, itu kan bukan berbuat curang, tapi dia hanya mengakali lawannya saja gitu. Nomor 12, ditegak itu artinya adalah kalau kalian orang itu memakan telur dengan cara ditegak itu artinya adalah dimakan secara utuh, tidak dikunyah sama sekali gitu kan. Jadi kata yang paling tepat, ditegak itu adalah bukan, dipotong melintang bukan, diminum bukan, ditendang bukan, tapi ditelan bulat-bulat. Sutradara itu adalah apa? Pengatur skenario, ya enggak? Atau pengarah adegan, penulis naskah, manajer tontonan, pemimpin acara. Sutradara itu adalah pengarah adegan, dia yang mengarahkan, bukan pengatur skenario. Pemugaran, nah 14 adalah perbaikan, sama dengan renovasi tadi ya, tapi renovasi itu juga memperbaiki, ini perbaikan. Lanjut. 16, delik itu adalah apa? Delik aduan gitu ya.
biasanya dihukum ada seperti ini. Nah, delik itu artinya adalah pelanggaran hukum, delik aduan atau pelanggaran hukumnya di mana itu. Lanjut, distorsi. Ini ada kata yang mungkin tidak sering kita lihat ya. Distorsi, terjadi distorsi atau biasanya adalah sesuatu hal yang tidak normal. Tidak normal ini biasanya adalah penyimpangan gitu kan, ketidaknormalan. Jadi ketidaknormalan. Friksi itu adalah biasanya terjadi friksi di dalam rumah tangga gitu kan. Friksi itu desakan. Hukuman itu lebih kepada denda atau ya apa, betul ya, denda gitu ya, hukuman itu denda, dihukum. Hibrida itu biasanya untuk tanaman, namanya hybrid itu adalah bibit unggul kalau ada. Nah, dia adalah tanaman yang unggul. Residu itu adalah sisa. Seperti ini, mudah kan? Oke, mungkin itu dulu, nanti kita sambung lagi.